Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami melewati 1 minggu dan hari ini kami kembali masuk ke dalam studi Kristen Areopagus. Kami percaya bahwa ini adalah bukti kasih karunia Tuhan bagi kami. Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan bekerja melalui Allah Roh Kudus untuk memberi firman, dan Tuhan juga bekerja melalui firman untuk memberikan kepada kami pengertian, supaya kami tahu bagaimana seharusnya kami hidup di dalam hidup kami sebagai umat pilihan Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kami minta biarlah sekali lagi Tuhan bekerja, mencerahkan pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan secara khusus ketika kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Hari ini saudara dan saya membahas tema yang baru, yaitu berjumpa Yesus yang menang, dan subtemanya adalah keluar dari isolasi. Oleh karena itu saya mau ajak kita untuk melihat 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya akan membacakan 36 sampai 49. Lukas 24, 36 sampai dengan 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?" Sebenarnya dalam bahasa asli, "Mengapa kamu goncang? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah. Ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi." Bagian yang kedua adalah bagian yang diringkas oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini sekali lagi ini berbicara mengenai perjumpaan dengan Yesus Kristus yang bangkit. Saya menyebut ini sebagai perjumpaan dengan Yesus Kristus yang menang. Dan saya akan mengajak saudara untuk melihat murid-murid secara umum sebelum kita melihat bagaimana Yesus membereskan persoalan mereka. Mari kita lihat situasi murid-murid. Murid-murid pada saat mereka ada di dalam rumah itu dan kemudian mereka memutuskan untuk mengisolasi diri mereka, mengunci diri mereka dari dalam. Situasi yang mereka alami adalah pergumulan yang real secara lahiriah, pergumulan yang real secara spiritual, dan pergumulan yang real juga secara psikologis. Jadi ini adalah sebuah pergumulan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan mereka. Secara psikologis, secara fisik, dan juga secara spiritual.
Orang-orang ini begitu syok ketika mereka melihat bahwa guru yang agung mereka, guru yang dianggap sebagai orang benar, kemudian ditangkap, diadili dengan cara yang tidak adil, kemudian bahkan dihukum mati. Mereka syok karena ini adalah orang yang mereka harapkan sebagai Mesias, orang yang tidak pernah dikalahkan, orang yang akan memimpin Israel untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Di sisi yang lain, oleh karena ada kedekatan secara emosional, kedekatan karena relasi yang cukup dekat selama bertahun-tahun, paling tidak 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, maka mereka merasa sedih, mereka merasa kehilangan orang yang sangat mereka kasihi ini. Ada perasaan sedih, ada duka cita, ada syok, ada keterkejutan di sana, tapi juga ada perasaan kecewa. Mereka berpikir bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dan Mesias ini adalah Mesias politik. Dia masuk ke Yerusalem, dia akan menaklukkan musuh-musuh Israel, menjadi raja atas Israel, dan sebagai orang-orang yang terdekat dengan dia, mereka mengharapkan mereka bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tetapi orang yang mereka harapkan sebagai Mesias ini sekarang digantung telanjang di atas kayu salib, menghadirkan sesuatu yang memalukan bagi Kristus dan bagi mereka yang mengikut dia. Kekecewaan yang teramat dalam, yang kemudian dalam Yohanes 21 terekspresi juga melalui kata-kata Petrus ini, mari kita pergi dan aku akan pergi dan menangkap ikan. Bukan hanya pergumulan spiritual, bukan hanya pergumulan secara emosional atau secara psikologis, tetapi mereka juga bergumul secara fisik. Yohanes dengan jelas mengatakan kepada saudara dan saya, mereka mengunci pintu rapat-rapat oleh karena secara fisik mereka terancam. Oleh karena pergumulan yang total di dalam seluruh dimensi hidup mereka, baik itu di dalam pikiran mereka, di dalam perasaan mereka, pergumulan secara fisik, pergumulan secara psikologis, pergumulan secara spiritual ini menimpa mereka, maka saya menyebut ini sebagai lembah bayang-bayang maut. Ini menggambarkan apa yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ditulis oleh Daud ketika Daud kehilangan segala sesuatu. Mazmur 23 ditulis ketika Daud sementara menghadapi pemberontakan dari Absalom anaknya. Ketika Absalom memberontak, dalam seluruh cerita itu Daud secara langsung maupun secara tidak langsung kehilangan anak yang paling dikasihi, yaitu Absalom. Orang yang dipersiapkan mungkin untuk menggantikan dia. Ketika Daud mengalami pergumulan dengan pemberontakan Absalom, dia kehilangan segala sesuatu yang baik yang pernah Tuhan titipkan di dalam hidupnya dia. Bahkan untuk makan pun dia hidup dari belas kasihan orang. 2 kali dicatat dia mendapatkan makanan dari orang lain supaya dia bisa bertahan hidup. Dalam pemberontakan Absalom, dia juga kehilangan istri-istrinya. Istri-istrinya yang ditinggalkan itu kemudian diperkosa oleh Absalom di atas soto rumah. Itu adalah gambaran daripada satu tindakan yang dilakukan Absalom bukan hanya untuk menodai istri-istri daripada Daud, tetapi untuk mempermalukan Daud. Dignity Daud sebagai seorang raja, sekaligus sebagai seorang laki-laki itu dinodai oleh anaknya. Oleh sebab itu, maka Daud menyebut situasi itu sebagai lembah bayang-bayang maut. Saudara, dengan memberikan penjelasan ini, baik kondisi murid-murid maupun kondisi Daud, saudara dan saya mesti sampai kepada satu kesimpulan, bahwa umat Allah yang sejati, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Sang Gembala Agung itu, kadang-kadang dipimpin oleh Tuhan untuk melewati lembah yang disebut Daud sebagai lembah bayang-bayang maut. Oleh karena itu maka saudara dan saya mesti berhati-hati sehingga kita tidak tertipu oleh orang-orang yang mengajarkan dari mimbar-mimbar gereja bahwa saudara dan saya tidak akan kehilangan segala sesuatu yang baik kalau kita mengikut Tuhan. Bahkan sebaliknya, kalau saudara dan saya mengikut Tuhan, kita akan mendapatkan segala yang baik yang kita doakan dan kita minta kepada Tuhan. Iman yang sejati membuat kita mendapatkan semua itu. Tapi hari ini saudara dan saya bisa belajar dari murid-murid, bahkan saudara dan saya bisa menengok sebentar kepada perjanjian lama, dan saudara menemukan iman yang sejati tidak meniadakan semua pergumulan yang sedemikian. Dan ketika mereka ada di dalam lembah bayang-bayang maut, ini berarti Allah juga mengizinkan mereka, sekali lagi mengizinkan mereka menghadapi sebuah ancaman yang begitu sulit secara spiritual. Saudara, ketika Daud bilang lembah bayang-bayang maut, yang dia maksudkan adalah satu tempat yang begitu gelap bagi seekor domba. Domba adalah binatang dengan penglihatan yang tidak begitu baik. Siang hari penglihatannya itu tidak begitu baik meskipun dia ada di hari siang di tempat yang tidak gelap.
Apalagi kalau pada malam hari atau pada saat mereka ada di dalam satu tempat yang gelap. Domba akan kehilangan sudut pandangnya karena penglihatannya sangat buruk. Maka itu akan menjadi situasi yang sangat menakutkan bagi dia. Tapi sang gembala memimpin domba itu melewati lembah bayang-bayang maut, tempat yang menakutkan. Tapi bukan hanya itu. Kalau penglihatannya buruk dan tempat itu gelap, maka lembah bayang-bayang maut adalah satu situasi di mana orang yang bergumul atau domba yang bergumul sulit sekali untuk melihat dan merasakan kehadiran sang gembala. Di dalam lembah bayang-bayang maut, ketika domba sulit untuk merasakan kehadiran sang gembala, pada saat itu musuh, pada saat itu binatang-binatang liar siap untuk menerkam sang domba. Oleh karena itu maka lembah bayang-bayang maut bukan hanya mengekspresikan sebuah pergumulan yang hebat di dalam hati manusia, tetapi itu juga mau menggambarkan pergumulan spiritual karena orang-orang ini berhadapan dengan sebuah ancaman yang sangat besar. Oleh karena mereka tertekan, mereka ada di dalam lembah bayang-bayang maut, maka mereka memilih untuk melakukan satu tindakan, yaitu mengisolasi diri, mereka bersembunyi. Dan saudara-saudara, kita bisa memperhatikan ketika Yesus pertama kali ditangkap, saudara dan saya melihat bahwa mereka terserak. Mereka lari meninggalkan gurunya, masing-masing pergi ke tempatnya masing-masing dan bersembunyi. Maka mereka terserak, lalu mereka mengisolasi diri di dalam kesendirian. Jadi tahap pertama adalah pada saat Yesus ditangkap, mereka lari. Beberapa orang mencoba untuk mengikuti Yesus, tetapi sebagian besar dari mereka melarikan diri. Mereka terserak dan menyembunyikan diri mereka. Saya menyebut ini mengisolasi diri atau bersembunyi di dalam kesendiriannya. Dan sekarang di dalam catatan mereka keluar dari kesendirian mereka masih dengan perasaan yang sama. Perasaan takut, perasaan galau, perasaan khawatir. Lalu waktu mereka berjumpa bersama-sama, ternyata perasaan itu tidak hilang. Maka mereka kembali mengunci pintu dan bersembunyi. Kali ini mereka bersembunyi, mereka menyembunyikan diri di dalam kebersamaan. Jadi saudara bisa lihat dua pola ini. Yang pertama mereka bersembunyi dan mengisolasi diri di dalam ketersendirian mereka. Lalu yang kedua, mereka menyembunyikan diri, mereka mengisolasi diri di dalam kebersamaan mereka. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa tidak ada solusi bagi mereka. Tidak ada jalan keluar bagi mereka dari pergumulan ini. Tidak ada kekuatan bagi mereka untuk keluar dari isolasi dan dari persembunyian mereka. Ketika mereka sendiri, mereka takut. Ketika mereka bersama-sama, juga mereka takut. Mereka tidak berdaya, mereka tetap terancam. Sehingga saya mau ajak saudara untuk lihat ini. Isolasi diri, mengurung diri. Entah di dalam ketersendirian ataupun saudara dan saya mengurung diri di dalam kebersamaan dengan orang lain di dalam ketakutan-ketakutan kita. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah saudara dan saya. Itu bukan solusi. Saya tidak sementara berbicara mengenai COVID-19 tentu saja, tapi saya sementara berbicara mengenai orang-orang ini. Mereka bersembunyi, mereka gagal untuk keluar dan bersaksi, sekarang juga mereka menyembunyikan diri meskipun bersama-sama dan gagal untuk keluar dan kemudian mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Memang satu sisi belum waktunya, tetapi pada saat yang sama, jika Kristus tidak memperbaharui situasi ini, maka mereka akan terus tinggal dalam situasi ini. Nah saudara, yang saya mau ajak saudara untuk pikirkan adalah perenungan-perenungan personal mereka di dalam ketersendirian tidak membuahkan hasil. Tetapi dalam ketersendirian, perenungan-perenungan personal ini tidak meloloskan mereka dan tidak membuat mereka menjadi orang yang beriman, orang yang kuat dan tidak membangkitkan mereka. Sebaliknya, ketika mereka berkumpul bersama-sama, saya mau katakan bahwa tidak ada kesaksian, tidak ada nasihat, tidak ada penghiburan di dalam kebersamaan itu yang menguatkan mereka untuk beriman dan bangkit dari keterpurukan. Bahkan ketika mereka mengurung diri dalam konteks kebersamaan ini, ada satu tugas yang terancam, yaitu tugas yang diberikan oleh Kristus kepada mereka untuk menjadi saksi. Maka saudara-saudara, tadi saya bilang sekali lagi, ini bukan solusi. Tapi saya mau ajak saudara untuk memikirkan 3 pertanyaan yang saya coba tampilkan untuk saudara pikirkan ini. Mengapa murid-murid, kalau kita andaikan ini sebagai orang-orang yang mewakili gereja yang sejati, mereka di dalam ketersendirian secara personal, perenungan-perenungan personal ini tidak melepaskan mereka dari bayang-bayang maut? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat signifikan. Bukankah ketika saudara dan saya berkata kepada berhadapan dengan masalah, kita akan berkata kepada banyak orang, cari waktu supaya kamu merenung, pikirkanlah kebenaran firman Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Kita
mengajak orang-orang yang bergumul untuk menarik diri dari keramaian, berada di dalam ketersendirian, seolah-olah di dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya persoalan-persoalan itu bisa diatasi, iman mereka dikuatkan. Tetapi faktanya ketika murid-murid ini lari di dalam ketersendirian mereka, mereka tidak menemukan solusi. Saya tidak bilang bahwa ini menyelesaikan masalah atau menyingkirkan bayang-bayang maut. Tidak. Tapi paling tidak yang saya harapkan adalah kekuatan iman untuk berdiri tegak berhadapan dengan fakta bayang-bayang maut. Itu tidak ada ketika mereka merenung secara personal. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu dan di dalam konteks persekutuan, saudara dan saya bisa saling menguatkan. Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lain? Mereka terus tinggal di dalam ketakutan, terus dibayang-bayangi oleh lembah bayang-bayang maut. Mengapa, saudara? Di dalam konteks personal maupun di dalam konteks komunal, mereka tidak bisa menang atas ketakutan mereka dan tidak bisa keluar dari lembah bayang-bayang maut. Saya kira ini adalah pertanyaan pertama yang mesti saudara dan saya jawab. Mengapa kontemplasi, keputusan untuk melarikan diri dari keramaian, menyembunyikan diri dan memikirkan pergumulan itu sendirian, itu tidak menjadi solusi? Yang kedua, mengapa kebersamaan dengan orang-orang yang sama-sama kenal Kristus juga tidak memberikan kepada mereka kekuatan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting. Supaya saudara dan saya juga perlu sadar bahwa tidak selamanya ketika saudara memutuskan diri untuk menyepi, itu secara otomatis akan membuat saudara dan saya menjadi kuat. Sekali lagi, keputusan untuk menyepi, menarik diri dari keramaian. Kita pakai istilah masuk ke dalam perenungan personal kita. Keputusan ini mungkin tepat, tetapi ini juga pada saat yang sama harus kita sadari. Jika tanpa unsur-unsur yang penting yang akan saya jelaskan, itu akan membawa saudara dan saya kepada apa yang disebut sebagai kegagalan. Tuhan menjanjikan saudara dan saya masuk ke dalam gereja untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Tetapi fungsi ini tidak bisa berjalan jika saudara dan saya kehilangan unsur-unsur penting yang akan saya jelaskan berikut ini. Untuk memberi petunjuk kepada persoalan utama yang menyebabkan kegagalan ini, saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, isolasi secara fisik tidak memenjarakan gereja. Sekali lagi, isolasi secara fisik itu tidak bisa memenjarakan gereja. Itu berarti pada saat mereka menyembunyikan diri secara fisik, bagi saya itu bukan masalah yang terbesar. Atau ketika mereka menutup pintu di dalam ketersendirian mereka itu bukan masalah yang terbesar. Mengapa? Karena isolasi fisik itu tidak akan memenjarakan spiritualitas saudara dan saya. Kalau para filsuf pakai istilah penjara secara fisik, tidak meniadakan apa yang disebut sebagai idealisme. Saya mau ajak saudara untuk memikirkan di dalam konteks COVID-19. Saat ini saudara dan saya dipaksa untuk mengisolasi diri. Bahkan gereja punya kegiatan-kegiatan pelayanan seolah-olah terhenti, atau ibadah-ibadah gereja yang biasa dikerjakan itu seolah-olah terhenti. Kita masuk ke dalam isolasi secara fisik. Namun saudara, isolasi secara fisik tidak menghentikan segala sesuatu. Saudara memang di rumah, saudara tidak keluar. Tetapi saudara juga bisa lihat bahwa justru di dalam isolasi yang sedemikian, Tuhan seolah-olah memberikan modus baru dalam pelayanan gereja. Sehingga Injil bisa masuk ke tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki selama ini. Selama ada internet, mungkin wilayah-wilayah yang selama ini tak tersentuh oleh Injil, itu bisa dimasuki oleh Injil. Ini berarti isolasi secara fisik itu tidak membatasi saudara dan saya, tidak bisa memenjarakan spiritualitas saudara dan saya. Sekali lagi, kita tidak terpenjara karena isolasi secara fisik. Isolasi secara fisik yang saudara dan saya alami di dalam konteks COVID-19 justru membuat Injil itu tersebar makin luas. Ada orang-orang yang tidak pernah bergereja, tidak mau bergereja. Sekarang seolah-olah mimbar gereja itu masuk ke dalam rumah mereka. Penyesatan yang dilakukan di dalam mimbar-mimbar gereja yang selama ini tertutup, itu kemudian terbuka begitu saja sehingga tidak ada pengajaran yang salah yang tidak menjumpai kritiknya hari ini. Saudara bisa lihat bahwa isolasi fisik bukan masalah bagi kita. Namun masalah yang terbesar adalah yang kedua, isolasi secara spiritual. Ketika saudara dan saya terkurung
terkurung di dalam ketakutan. Kita dipenjarakan oleh ketakutan kita. Kita dipenjarakan oleh kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kita dipenjarakan oleh kesedihan dan duka cita kita. Maka saudara dan saya akan terpenjara secara fisik. Sekali lagi, kalau saudara dan saya lihat ada hubungan sebab akibat di sini. Oleh karena mereka takut, oleh karena mereka khawatir, maka mereka mengisolasi diri. Isolasi fisik tidak segera memenjarakan saudara dan saya secara spiritual. Namun kalau saudara dan saya terpenjara secara spiritual, terpenjara secara psikologis sehingga kita kehilangan sukacita yang sejati, maka saudara dan saya seringkali juga akan terpenjara secara fisik. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini jelas gitu. Justru dari dimensi yang tidak kelihatan, ketika itu terpenjara, itu terisolasi, dan tidak dibebaskan oleh Tuhan dengan kebenaran, maka kita akan terpenjara secara fisik. Kita kehilangan daya untuk berjuang, kekuatan untuk berjuang. Tetapi juga kalau saudara dan saya terisolasi secara spiritual, kita ditekan, kita dikungkung oleh pergumulan-pergumulan itu dan kita tidak melihat kehadiran Tuhan, maka ini akan meniadakan saudara dan saya punya pengharapan dan sukacita. Ini akan memadamkan semangat untuk keluar dan kemudian melayani Tuhan kita. Maka saya tulis di situ, gagalnya kontemplasi personal dan gagalnya fungsi kesatuan komunal murid-murid untuk melepaskan mereka dari ketakutan berakar pada persoalan spiritual, bukan lahiriah. Sekali lagi, tadi saya bilang mereka menyembunyikan diri, lalu kemudian memikirkan banyak hal. Mengapa? Menarik diri dari kesibukan, menarik diri dari keramaian, dari semua masalah dan kemudian merenung tidak meloloskan mereka. Mengapa mereka menarik diri dan kemudian bersekutu bersama-sama, tetapi fungsi gereja yang saling menguatkan itu pun kemudian tidak menolong mereka. Persoalan mereka adalah persoalan spiritual. Oleh karena itu saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang membuat orang-orang ini kemudian tidak bisa keluar dari isolasi, membuat mereka tidak bisa kemudian memiliki kekuatan untuk bersaksi seperti apa yang Tuhan inginkan mereka kerjakan. Persoalan yang pertama adalah karena mereka goncang dan ragu-ragu. Jadi ini masalah ketidakpercayaan. Sekali lagi, saudara tidak akan mungkin bangkit dari keterpurukan. Saudara tidak mungkin bisa keluar dari isolasi jika saudara dan saya gagal untuk percaya kepada Allah. Persoalan pertama di dalam kehidupan murid-murid yang membuat mereka tidak berdaya adalah ketidakpercayaan mereka. Lukas pasal 24. Mari kita lihat sekali lagi Lukas pasal yang ke-24. Saya baca Lukas 24 ayatnya yang ke-38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Sekali lagi bahasa aslinya, mengapa kamu goncang? Mengapa kamu goncang? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Ada satu persoalan yang Yesus soroti di sini, yaitu persoalan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya sehingga mereka goncang dan mereka ragu-ragu. Saudara, kalau Yesus mempersoalkan ini, berarti Yesus yakin seharusnya mereka punya dasar untuk percaya. Sekali lagi, mereka punya dasar untuk percaya. Mereka punya dasar untuk tidak goncang. Mereka punya dasar untuk tidak ragu-ragu. Dan saya mau ajak saudara untuk melihat 3 fondasi ini. Yang pertama, kesaksian perjanjian lama atau Alkitab perjanjian lama. Maka kalau saudara perhatikan di dalam penjelasan Yesus setelah itu, di dalam ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49, Yesus memberikan penjelasan berdasarkan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Dia mengutip di situ, dia mengatakan ini yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kemudian tulisan-tulisan. Jadi 3 bagian ini adalah 3 bagian yang merupakan gambaran dari perjanjian lama secara utuh. Yesus mau bilang bahwa yang dia saksikan atau apa yang dia ajarkan itu betul-betul ada di dalam perjanjian lama secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya apa dasar murid-murid untuk percaya, Yesus mau bilang, mengapa kamu goncang? Mengapa kamu ragu-ragu? Kamu punya dasar untuk berdiri tegak di tengah-tengah seluruh pergumulan ini, karena segala sesuatu tentang aku telah tertulis dengan jelas di dalam perjanjian lama. Ini adalah fondasi iman mereka. Ini adalah alat uji bagi mereka. Maka saudara-saudara, Yesus merujuk kepada Alkitab perjanjian lama sebagai fondasi iman bagi murid-murid. Yang kedua, dia bilang inilah yang kukatakan kepadamu. Artinya Yesus bilang ada perjanjian lama. Tetapi yang kedua,
Fondasi untuk tidak goncang, fondasi untuk tidak ragu-ragu adalah kesaksian Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus oleh Yohanes disebut sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sang firman itu sekarang berfirman, berkata-kata kepada murid-murid. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 21, Matius pasal 20 ayat 19, Matius pasal 26 ayat 2, di situ Yesus memprediksi, sekali lagi, Yesus memprediksi, Yesus bernubuat mengenai penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Sang firman ini telah berfirman, telah bersaksi bahwa dia akan ditangkap, diadili, kemudian dia akan dihukum mati, namun kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dengan merujuk kepada perjanjian lama, Yesus mengatakan bahwa kamu punya dasar untuk percaya. Pertama, itu berdasarkan kesaksian perjanjian lama. Tapi yang kedua, kamu punya dasar untuk percaya, yaitu percaya kepada kata-kata yang aku katakan kepadamu. Kenapa? Karena apa yang aku ajarkan kepadamu tentang kematian, kebangkitanku itu tertulis semuanya di dalam perjanjian lama. Maka Yesus sementara menuntut murid-murid untuk tidak goncang. Yesus menuntut murid-murid untuk tidak ragu-ragu. Berdasarkan kesaksian perjanjian lama maupun kesaksian Yesus Kristus sendiri. Dan kesaksian Yesus adalah kesaksian yang tidak bertentangan. Sekali lagi, tidak bertentangan dengan kesaksian perjanjian lama. Karena dia bilang, semua yang aku ajarkan kepadamu tertulis di dalam kitab nabi-nabi, kitab Taurat, dan di dalam tulisan-tulisan. Triparti ini, seluruh kitab Taurat menceritakan tentang aku. Maka apa yang aku ajarkan kepadamu tidak bertentangan dengan itu. Itu menggenapi Taurat. Itu memenuhi seluruh yang dikatakan oleh hukum-hukum Taurat. Tetapi Yesus waktu itu bukan hanya berkata-kata. Setiap kata yang Yesus ucapkan itu dilengkapi oleh tindakan-tindakan yang nyata yang mengkonfirmasi klaimnya. Misalnya ketika Yesus berkata demikian, aku adalah kebangkitan dan hidup. Karena kita sementara berfokus kepada kebangkitan Kristus. Yesus yang mati ini adalah Yesus yang sebelumnya pernah berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan waktu dia berkata aku adalah kebangkitan dan hidup, dia membuktikannya dengan membangkitkan Lazarus. Setidaknya ada 3 hal. Pertama, Yesus membangkitkan anak Yairus yang baru mati. Orang yang baru mati dibangkitkan oleh sang kebangkitan dan hidup. Ini disaksikan oleh murid-murid. Anak janda yang sudah dibawa ke dalam kubur, menuju ke kubur, sebentar lagi masuk kubur. Ini dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Yang mau masuk kubur dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Dan di dalam konteks Lazarus, Yesus membangkitkan dia setelah dia ada di dalam kubur dan bahkan sudah membusuk di dalam kubur, sehingga saudara-saudaranya bilang jangan dibuka karena dia sudah membusuk di dalam kubur itu. Yesus memerintahkan orang mati ini untuk keluar dari dalam kubur. Dan murid-murid sekali lagi menyaksikan semua ini. Mereka punya dasar untuk percaya, yaitu kesaksian perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama. Yang kedua, mereka punya dasar untuk percaya karena kata-kata Yesus Kristus cocok dengan kata-kata perjanjian lama. Dan Allah mengkonfirmasi kata-kata Kristus, klaim-klaim Kristus melalui tindakan-tindakan Yesus Kristus, mujizat-mujizat yang dia buat. Dengan demikian saudara bisa lihat bahwa mujizat itu penting, tetapi dia bukan yang terpenting. Mujizat hanya tanda untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang punya perkataan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka yang saudara dan saya kejar harusnya kata-kata yang keluar dari mulut Yesus yang saudara dan saya sebut sebagai firman dan bukan mujizatnya. Karena mujizat hanya petunjuk kepada sesuatu yang lebih penting. Mengapa seringkali orang percaya ini mengejar yang penting tetapi mengabaikan sesuatu yang lebih penting? Mengapa saudara dan saya menginginkan mujizat dan tanda-tanda ajaib, tapi saudara dan saya mengabaikan apa yang disebut sebagai pengenalan yang lebih jelas terhadap Kristus melalui kebenaran firman Allah? Tapi ada dasar yang Yesus berikan supaya mereka bisa percaya. Dan dasar itu adalah firman Allah dalam perjanjian lama. Firman yang keluar dari mulutnya, yang sesuai dengan perjanjian lama, dan yang dikonfirmasi oleh perbuatan-perbuatan ajaib. Dan sebenarnya murid-murid masih punya lagi fondasi untuk percaya, yaitu kesaksian orang lain. Maria menyaksikan Yesus bangkit. Lukas dan Kleopas menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Sudah lebih daripada 3 orang. Artinya sudah ada 3 orang. Artinya berdasarkan perjanjian lama. Kalau Alkitab minta
Harus ada 2 atau 3 saksi baru sebuah perkara itu bisa dipercaya, maka sudah tersedia cukup bukti bagi murid-murid. Cukup fondasi bagi murid-murid untuk percaya kepada kesaksian-kesaksian itu. Bukan cuma hanya 3 saksi, tapi 3 saksi ini punya kesaksian cocok dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan itu juga berarti cocok dengan apa yang disaksikan oleh Perjanjian Lama. Saudara, tadi saya bilang Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Alkitab Perjanjian Baru? Perkataan-perkataan Kristus yang sesuai dengan Perjanjian Lama. Mujizat dan tindakan-tindakan Yesus yang mengkonfirmasi perkataan-perkataannya. Dan kesaksian daripada saksi-saksi mata yang bersesuaian dengan kesaksian Yesus dan kesaksian Perjanjian Lama. Semuanya sekarang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian, kalau seandainya Yesus menuntut orang-orang itu untuk percaya berdasarkan kesaksian Perjanjian Lama, kesaksian dirinya, dan kesaksian saksi mata, maka hari ini Yesus akan menuntut saudara dan saya supaya tidak goncang dan tidak ragu-ragu. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesaksian Perjanjian Lama dan kesaksian Perjanjian Baru. Engkau dan saya punya dasar yang begitu kuat untuk percaya di tengah-tengah situasi yang paling gelap, di dalam lembah kekelaman, dan fondasi itu adalah kitab suci, Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya. Murid-murid bersalah, murid-murid ditegur, murid-murid dikritisi oleh Yesus Kristus. Mengapa? Karena mereka tidak mau percaya. Mereka membiarkan diri mereka ragu-ragu terhadap kesaksian Perjanjian Lama, terhadap kesaksian Perjanjian Baru, terhadap kesaksian saksi mata yang sudah tercatat di dalam Perjanjian Baru. Itu berarti saudara dan saya juga bersalah. Saudara dan saya satu saat akan dituntut pertanggungjawaban oleh Yesus Kristus jika saudara dan saya tidak percaya dan ragu-ragu terhadap kesaksian Perjanjian Lama dan kesaksian Perjanjian Baru. Saya mau katakan kepada saudara dan saya bahwa fondasi iman, alat uji bagi segala sesuatu adalah kesaksian Perjanjian Lama, kesaksian Perjanjian Baru, Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya. Murid-murid dikritisi bukan hanya karena tidak mau percaya dan ragu, tapi murid-murid dikritisi. Mengapa? Karena mereka baru mau percaya setelah mereka melihat tanda dan mujizat, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bilang kepada Thomas minggu yang lalu, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Kata ini sama kepada Nathanael di dalam Yohanes pasal yang 1. Karena engkau mendengar aku berkata kepadamu, maka engkau percaya. Maka saudara-saudara, Yesus mengkritisi hal ini. Yesus mengkritisi orang yang tidak mau percaya kepada kesaksian kitab suci, tetapi mau percaya, baru mau percaya ketika mereka melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib. Saudara, kalau saudara tidak mau percaya kepada firman Allah dan saudara baru mau percaya setelah ada tanda-tanda ajaib, ada beberapa masalah di sini. Pertama, kalau saudara tidak bergantung kepada tanda dan mujizat untuk percaya, itu adalah tanda bahwa saudara dan saya meragukan integritas Allah yang memberikan kitab suci. Sekali lagi, kalau saudara dan saya sulit untuk percaya kepada Alkitab sebagai firman yang keluar dari mulut Allah yang hidup, dan saudara baru mau percaya kalau terjadi tanda-tanda ajaib atau perbuatan-perbuatan ajaib, itu tanda bahwa Anda meragukan integritas Allah yang memberikan Alkitab di tangan saudara dan saya, yang memberikan Alkitab, menganugerahkan kitab suci bagi gereja. Hari ini hamba Tuhan mengajar firman Tuhan dengan benar. Seringkali saudara dan saya abaikan. Saudara mau memberi perhatian kalau dia membuat mujizat. Tapi kalau saudara gagal untuk membedakan mana benar dan mana salah, hanya gara-gara saudara tertarik kepada mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib, hal-hal yang spektakuler, satu saat Tuhan akan menuntut Anda karena Anda meragukan integritas Allah yang memberikan firman Allah. Ini adalah fondasi bagi iman, alat uji yang utama bagi gereja ketika berhadapan dengan ajaran yang benar dan ajaran yang salah untuk menilai hamba Tuhan. Ada yang bilang, kenapa kamu mengajar dengan begitu keras seolah-olah kamu lebih baik daripada orang-orang yang pernah kamu kritisi karena kamu bilang ajaran mereka tidak benar. Saudara boleh marah, tetapi apa dasar saudara mengatakan mereka lebih baik dari saya? Apa dasar saudara bilang saya sombong ketika saya mengkritisi? Mengapa saya berani mengkritisi? Karena Alkitab saya memberi perintah kepada saya untuk mengkritisi ajaran yang salah. Kisah Para Rasul pasal 15 dengan jelas menunjukkan Paulus dan Barnabas menyerang yang salah untuk menegakkan yang benar. Yesus Kristus menyerang yang salah. Yohanes bilang uji setiap roh. Maka ini bukan hanya tanda kerendahan hati, tetapi ini adalah tanda bahwa saya sama sekali tidak meragukan kebenaran firman Allah.
Saudara, saya juga mau sampaikan kepada saudara. Tanda dan mujizat bukan fondasi bagi iman. Sekali lagi. Tanda, ajaib, dan mujizat itu bukan fondasi bagi iman. Ini tidak akan meniadakan keraguan. Ketika terjadi mujizat, Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri. Kalau Yesus tidak berfirman, maka orang-orang ini akan terus tinggal di dalam ketakutan, bahkan menjadi lebih takut, karena mereka pikir Yesus adalah hantu. Kalau saudara menyandarkan iman saudara di atas mujizat dan tanda-tanda ajaib, maka kita akan gampang menjadi ragu, dan iman kita akan menjadi goncang pada saat semua itu tidak terjadi. Di dalam jemaat ini, sekali lagi di dalam jemaat ini pernah ada satu orang yang setelah menjadi Kristen, dia beribadah di satu tempat yang mengajarkan bahwa minyak urapan itu akan menyelesaikan seluruh persoalan. Dia begitu percaya dengan hal itu. Setiap hari sebelum dia pergi, mobilnya dia minyaki, rumahnya dia minyaki. Dia melakukan itu dengan hati yang begitu sungguh-sungguh karena percaya kepada janji hamba Tuhan ini. Lalu tiba-tiba waktu ibunya sakit, sekali lagi, waktu ibunya sakit, masuk ke rumah sakit, lalu kemudian dia karena percaya kepada janji bahwa minyak ini adalah minyak yang dijanjikan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, telah diurapi dan punya kuasa. Maka dia ambil minyak itu, dia suntikan ke dalam botol infus mamanya. Melakukan itu selama beberapa waktu dan kemudian mamanya tetap mati juga. Dia kecewa, lalu kemudian dia berusaha untuk meninggalkan Tuhan. Untung Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan menangkap dia, membawa dia kembali ke dalam gereja. Tetapi kalau saudara bergantung kepada tanda-tanda ajaib, bergantung kepada mujizat, kalau itu tidak terjadi, engkau akan menjadi ragu-ragu. Orang Kristen yang matang imannya, atau murid-murid Kristus yang matang imannya, adalah mereka yang percaya kepada firman. Sekali lagi, orang yang matang iman adalah orang yang tidak meragukan integritas Allah di dalam segala situasi, dan mereka percaya kepada firman dan tidak bergantung kepada tanda-tanda ajaib. Entah ada tanda ajaib ataupun tidak ada tanda ajaib, ada mujizat atau tidak ada mujizat. Orang yang matang imannya akan percaya kepada Allah karena mereka tidak meragukan otoritas dan integritas Allah yang memberikan firman kepada mereka. Sebaliknya, kanak-kanak di dalam iman, sekali lagi, kanak-kanak di dalam iman itu akan lebih mirip dengan catatan di dalam Yohanes 4 ayat 48. Orang kafir yang menuntut tanda, yang menunggu ada tanda dan mujizat, baru percaya. Sekali lagi, orang yang matang secara spiritual beriman berdasarkan kesaksian kitab suci. Orang yang matang secara spiritual tidak menggantungkan imannya di luar daripada apa yang ditegaskan oleh kitab suci, karena dia percaya bahwa kitab suci, Alkitab, adalah firman yang datang dari Allah yang berotoritas dan berintegritas. Orang matang percaya kepada firman. Orang yang kanak-kanak akan lebih mirip dengan orang kafir di dalam kesaksian Yohanes 4 ayat 48. Bergantung kepada tanda. Mereka mau tanda, mereka mau mujizat, baru mereka percaya. Maka saudara, sekali lagi, Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, jika ini adalah kata-kata Allah, ini adalah firman yang keluar dari mulut Allah, kata-kata Allah yang dapat dipercaya dan menjadi fondasi iman sejati, maka iman yang sejati dan iman yang matang dibangun di atas keyakinan, dibangun di atas kepercayaan kepada apa yang diajarkan oleh firman, meskipun tanda-tanda ajaib tidak kelihatan. Bukankah ini iman yang sebenarnya percaya meskipun tidak melihat? Tetapi kalau saudara dan saya percaya bahwa Alkitab adalah firman yang dianugerahkan oleh Allah, yang dapat dipercaya, fondasi bagi iman yang sejati, maka saudara bisa dengar ini. Kalau Anda ingin mendengar kata-kata Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, dan ingin tahu kehendak Tuhan, lihat Alkitab, baca Alkitab. Banyak orang hari ini ingin dengar suara Tuhan. Banyak orang hari ini ingin dengar atau tahu apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Tapi saya mau sampaikan satu hal kepada Anda. Alkitab ini adalah firman Allah, yang berarti juga kata-kata Allah, pikiran Allah, hati Allah tertuang di dalam Alkitab. Kalau Anda ingin mendengar semuanya itu dan ingin tahu semuanya itu, buka Alkitab dan kemudian saudara boleh membacanya. Persoalan pertama yang dihadapi oleh murid-murid adalah ketidakpercayaan. Mengapa goncang iman mereka? Mengapa ragu mereka?
karena mereka tidak percaya kepada kesaksian kitab suci perjanjian lama maupun kesaksian Yesus Kristus dan kesaksian saksi mata yang dicatat di dalam perjanjian baru. Mereka menunggu tanda ajaib supaya mereka bisa percaya, dan Yesus mengkritisi ini. Saudara, kalau saudara dan saya bergantung kepada tanda-tanda ajaib, saudara akan terisolasi secara spiritual. Kalau engkau dan saya membangun iman saudara di atas kitab suci, Alkitab bilang kepada saudara dan saya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan engkau dan saya. Dialah yang akan melepaskan saudara dan saya dari apa yang disebut sebagai isolasi. Tetapi kalau saudara dan saya tidak percaya kepada kebenaran dan menanti tanda-tanda ajaib, sekali lagi, justru saudara dan saya akan terpenjara olehnya. Hanya satu yang dikatakan oleh Allah yang membebaskan, yaitu Kristus yang adalah kebenaran, dan kebenaran yang Dia inspirasikan bagi saudara dan saya. Ini masalah pertama dari murid-murid. Mereka ragu-ragu, mereka goncang iman karena tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh, meskipun Allah telah memberikannya. Yang kedua, saudara, masalah yang kedua yang membuat orang-orang ini kemudian bermasalah, tidak bisa keluar dari isolasi, tidak bisa keluar dari situasi yang mengungkung mereka, tidak bisa mendapatkan terang di tengah-tengah bayang-bayang maut, adalah ketidakmengertian terhadap kebenaran firman. Sekali lagi, ketidakmengertian terhadap kebenaran, ketidakmengertian terhadap firman Allah. Ini terimplikasi di dalam Lukas 24. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Dia bilang, inilah yang kukatakan kepadamu, atau inilah perkataanku, inilah firmanku yang telah kukatakan kepadamu, dan seterusnya sampai ayat 44, ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Itu berarti sebelumnya mereka tidak mengerti. Saya mau katakan bahwa murid-murid itu sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil, punya iman yang sejati, punya iman yang bertumbuh, sulit, bahkan mustahil, matang secara spiritual. Sulit dan mustahil untuk tidak goncang. Sulit dan mustahil untuk tidak ragu. Mengapa? Karena mereka meskipun kalaupun mau percaya, mereka tidak paham dengan benar apa yang mereka percaya. Sekali lagi, pertama adalah masalah ketidakpercayaan. Tapi masalah kedua yang lebih dalam daripada itu adalah kalaupun mereka percaya, mereka tidak memahami apa yang mereka percaya dengan benar. Saya mau ajak saudara untuk mengingat. Sekali lagi, saya mau ajak saudara untuk mengingat Matius pasal yang ke-16. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Yesus bilang, menurut orang siapa aku? Petrus dan murid-murid kemudian menjawab dengan berbagai macam jawaban. Tetapi Yesus masuk kepada satu pertanyaan yang lebih penting. Menurut kamu siapa aku? Petrus lalu kemudian bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara perhatikan jawaban Yesus Kristus. Yesus bilang, itu bukan berasal dari manusia, tetapi itu berasal dari Allah. Maka pengakuan ini, Yesus adalah Mesias, anak Allah, adalah sebuah pengakuan yang benar. Tetapi meskipun murid-murid percaya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, mereka punya dua masalah. Yang pertama, mereka tidak paham apa yang mereka percaya. Percaya Yesus Mesias, tetapi tidak paham apa yang dikatakan Alkitab tentang Mesias ini. Oleh sebab itu, waktu Yesus menceritakan, segera setelah Petrus memberi pengakuan yang begitu penting di dalam sejarah gereja, kemudian Yesus menceritakan bahwa dia adalah Mesias yang menderita. Segera setelah itu, Petrus langsung menarik orang yang bernama Yesus Kristus, lalu bilang, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Maka dia yang tadi baru dapat inspirasi dari Allah, dihardik oleh Yesus Kristus, dan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Dia percaya Yesus Mesias, tetapi dia tidak paham Mesias seperti apa Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, mereka menolak Mesias yang menderita. Dan saudara, sekali lagi, inilah yang menyebab mereka tersandung pada fakta Yesus menderita dan mati. Mengapa mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, tetapi kemudian goncang iman? Mereka tidak bisa keluar dari isolasi karena mereka tidak paham bahwa Mesias ini adalah Mesias yang menderita seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Mereka tersandung dengan fakta bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang menderita. Ini masalah pertama. Atau masalah yang kedua, mereka salah memahami apa yang dipercaya. Mereka percaya tetapi tidak paham. Masih di dalam kategori yang sama. Mereka percaya tetapi mereka salah memahami apa yang dipercayai. Mereka percaya Yesus Mesias, tetapi Yesus ini adalah
Mesias yang diyakini sebagai Mesias politik dan bukan Mesias spiritual. Saudara, dan Yesus mempersoalkan ini sekali lagi. Iman yang sejati melibatkan pengertian. Iman yang sejati mencari pengertian. Iman yang sejati itu hanya bertumbuh dan menjadi matang dan menghasilkan buah di dalam pengertian yang benar. Mereka punya iman Yesus Mesias, tapi mereka tidak paham apa yang mereka imani. Mereka salah memahami apa yang mereka imani. Yesus tidak menginginkan hal ini. Sekali lagi, Yesus tidak menginginkan hal ini. Mengapa? Karena ini adalah penghambat bagi saudara dan saya untuk bertumbuh menjadi matang secara spiritual dan menghasilkan buah-buah yang baik. Iman yang sejati melibatkan pengertian. Iman yang sejati mencari pengertian. Oleh karena itu bapak-bapak gereja pakai istilah ini, fides quaerens intellectum. Iman yang sejati akan mencari pengertian. Saudara dan saya tidak puas hanya dengan iman sederhana yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dan saya memiliki ketidakpuasan yang suci, yaitu mencari pengenalan makin lama makin dalam terhadap apa yang saudara dan saya imani. Saudara dan saya makin lama makin berusaha untuk memahami dengan lebih baik segala sesuatu yang saudara dan saya imani di dalam gereja. Iman sejati melibatkan pengertian. Saudara tidak punya iman sejati kalau tidak mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi iman sejati akan mencari pengertian. Paling tidak saudara berjuang. Mengapa kita percaya Allah Tritunggal? Mengapa kita percaya Yesus adalah sekaligus Allah dan sekaligus manusia? Saudara dan saya tidak mungkin menghasilkan buah-buah yang baik tanpa pengertian yang benar terhadap kebenaran firman Allah. Lalu bagaimana kita mencari pengertian? Yesus mempersoalkan ini. Iman yang goncang dan ketidakmengertian. Mungkin saudara, kalau saya bilang iman goncang, berarti mereka sudah punya. Tuhan sudah berikan sesuatu untuk mereka kemudian miliki dan mereka yakini. Paling tidak mereka yakini bahwa Dia adalah Mesias. Tetapi iman ini sekarang goncang. Kenapa? Karena mereka salah memahami, bahkan tidak memahami apa yang mereka imani. Maka Yesus seolah-olah mengajak mereka untuk mengerti. Dan Yesus memberi pengertian kepada mereka. Yesus menjelaskan saudara dari kitab nabi-nabi, kitab Taurat, dan tulisan-tulisan perjanjian lama. Ini berarti Yesus mengajak mereka melihat seluruh cerita mengenai Dia di dalam kitab suci. Yesus mengajak mereka supaya mereka mengerti firman Allah. Maka saudara dan saya harus mencari pengertian. Sayang sekali. Banyak gereja itu orang hanya penuh pada saat hari Minggu. Tetapi pada saat waktu di mana mereka harus belajar firman Allah, mereka gagal untuk datang dan kemudian mencari pengertian atas apa yang mereka imani. Mengapa saya menekankan tempat-tempat seperti ini sebagai tempat-tempat yang penting? Saudara, karena Alkitab memberi petunjuk kepada kita paling tidak melalui kisah ini bahwa pengertian, sekali lagi, pengertian tidak saudara dan saya dapatkan berdasarkan pengalaman. Pengertian tidak didapatkan berdasarkan pengalaman atau tidak didapatkan berdasarkan penglihatan terhadap hal-hal yang ajaib misalnya. Begini, murid-murid ini adalah murid-murid yang melihat Yesus secara langsung. Mereka lihat apa yang Dia ajarkan, mereka lihat mujizat-mujizatnya, tetapi mereka sama dengan orang-orang lain yang tidak mengenal siapa Yesus dengan tepat. Mereka lihat Yesus, Yohanes bilang kami menyentuh Dia, kami melihat Dia, kami menceritakannya kepadamu. Tetapi yang mereka lihat tidak membuat mereka otomatis kemudian percaya dan mengerti, mengimani Kristus dengan benar. Ini sama saja dengan Israel pada umumnya. Murid-murid melihat dan mengalami mujizat, tetapi sekali lagi tidak mengerti. Pengalaman mereka sama-sama dengan Yesus, lihat Yesus bikin mujizat itu, saudara-saudara, tidak membuat mereka langsung mengerti bahwa Yesus yang menampakkan diri ini adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu kenapa mereka bilang bahwa Dia adalah hantu. Saudara lihat, sebelum Yesus berkata-kata dan Yesus hanya menampakkan diri kepada mereka, mengatakan damai sejahtera bagimu, mereka salah menafsir siapa yang bicara dan mereka bilang Dia hantu sehingga mereka ketakutan. Maka hanya melihat saja tidak membuat mereka mengerti apa-apa. Bahkan saudara mesti ingat, murid-murid ini adalah bagian dari 70 yang diutus untuk kemudian melakukan begitu banyak pelayanan dan begitu banyak tanda ajaib dikerjakan. Membuat mujizat pun bukan tanda bahwa mereka mengerti dengan baik kebenaran firman Allah. Maka jangan cari pengertian melalui pengalaman-pengalaman yang sifatnya mistis. Jangan cari pengertian melalui hal-hal yang tidak penting.
Bagaimana saudara mendapatkan pengertian itu? Pengertian kalau saudara dan saya belajar dari kitab suci, teks yang saudara dan saya baca, pengertian diperoleh setelah Yesus memberi firman atau berfirman kepada mereka. Pengertian diperoleh setelah Yesus mengajarkan firman. Pengertian diperoleh setelah Yesus bekerja untuk membuka pikiran murid-murid supaya mereka mengerti firman. Jadi dia memberi firman, dia ajarkan firman, lalu dia membuka pikiran supaya murid-murid mengerti firman. Ini yang mengubah hidup mereka. Mereka yang tadi takut menjadi bersukacita. Mereka dipersiapkan untuk keluar dari isolasi dan menjadi saksi. Kenapa? Karena sekarang mereka mengerti rahasia Injil. Mereka mengerti kitab suci. Sekali lagi, pengertian diperoleh setelah Yesus memberi firman. Yesus mengajar firman. Yesus membuka pikiran untuk mengerti firman dan mengubah hidup mereka. Firman, firman, firman. Dengan demikian, kalau saudara dan saya bicara mengenai harta yang paling berharga yang Allah titipkan di dalam gereja, selain pribadi Allah itu sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu adalah Alkitab. Saudara harus belajar bersyukur dengan Alkitab yang ada di tangan kita. Ucapan syukur itu nampak dengan usaha untuk menyelidiki, menggali, dan memahami kitab suci. Saya pernah dikirimkan satu cerita anekdot, tentu saja ini anekdot berarti jangan dipahami sebagai sebuah kisah nyata, mengenai seorang mahasiswi yang belajar di sekolah teologi lalu kemudian pergi praktek. Mahasiswi yang belajar teologi dan mulai praktek itu biasanya sangat bersemangat. Pelayanan pertamanya adalah melayani sekolah minggu dan dia diutus ke satu daerah Kristen. Di dalam daerah itu salah satu gereja yang terbesar. Lalu kemudian dia mulai dengan bercerita. Dia mulai dengan mengajar sekolah minggu dan bercerita mengenai tembok Yeriko yang runtuh. Saudara, waktu mulai cerita itu, anak-anak sekolah minggu datang melihat guru yang baru. Mereka perhatikan apa yang mau dia ajarkan. Lalu kemudian dia bilang, anak-anak, sebelum ibu mengajar, ibu mau tanya, siapa yang telah meruntuhkan tembok Yeriko? Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Sambil dia lihat anak-anak itu dengan perhatian, sorot mata yang tajam oleh karena dia ingin mereka memberi jawaban. Tidak ada satu anak pun yang menjawab. Lalu kemudian dia bilang begini, sekali lagi ibu tanya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Tidak ada yang jawab. Maka kali ini dengan suara lebih keras lagi, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Ayo jawab. Lalu kemudian beberapa anak itu kemudian berdiri, mereka lari keluar dari dalam kelas. Tinggal 2 atau 3 anak di dalam situ, dia tangkap lalu dia tanya, kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari? Lalu anak-anak ini kemudian bilang, ibu, kami tidak tahu siapa yang runtuhkan tembok Yeriko. Kami tidak tahu ibu siapa. Guru ini menjadi kecewa. Urusan meruntuhkan tembok Yeriko saja anak-anak ini tidak tahu. Bukankah ini gereja Kristen, daerah Kristen? Bukankah ini adalah gereja yang cukup besar di daerah Kristen? Maka dia pergi lalu dia cerita kepada guru-guru sekolah minggu yang lain. Dia bilang, saya kecewa sekali. Anak-anak ini bahkan tidak tahu hal yang paling sederhana. Waktu saya tanya siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko, kemudian mereka lari. Lalu guru-guru sekolah minggu bilang sama ibu ini, oh ibu jangan khawatir. Ini hanya persoalan ibu ini orang baru saja. Anak-anak belum terlalu familiar. Nanti biar kami yang tanya. Biasanya kalau kami guru-guru di sini yang tanya, nanti mereka akan mengaku siapa yang meruntuhkan tembok itu. Guru ini kemudian, mahasiswa ini terkejut. Loh kenapa guru sekolah minggu pun berpikir sedemikian? Berarti mereka juga tidak tahu. Di daerah Kristen, gereja yang salah satu gereja yang terbesar. Akhirnya dia pergi kepada majelis dan bilang, kita punya masalah yang sangat besar. Anak-anak tidak memberikan jawaban mengenai siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko. Guru-guru pun tidak kemudian memberikan solusi bagi persoalan ini. Majelis itu bilang, ibu tunggu di sini. Ini memang masalah besar. Ibu tunggu di sini. Lalu dia masuk ke dalam, dia bicara dengan beberapa majelis yang lain. Lalu tidak lama kemudian dia keluar. Lalu dia bilang, ibu, kami tadi sudah sempat bicara rapat sebentar. Tapi sampai dengan
Selesai rapat kami tidak tahu itu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko. Mungkin ibu bisa kasih tahu aja siapa yang meruntuhkan, nanti kami yang bayar. Waktu saudara dan saya dengar cerita seperti ini, kadang-kadang kita tertawa. Tetapi saudara bisa lihat, cerita ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang gereja menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga. Engkau dan saya bisa tertawa mendengar cerita yang seperti ini, tapi pertanyaannya, seberapa besar ucapan syukur kepada Allah oleh karena Alkitab yang sekarang ada di tangan kita? Seberapa sering engkau dan saya telah menyia-nyiakan Alkitab, kitab suci yang Allah titipkan di tangan kita, supaya kemudian kita menikmati pengenalan yang benar terhadap Allah melaluinya. Harta yang paling berharga yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita adalah dirinya, supaya engkau dan saya mengenal dan bersekutu dengan Dia, tetapi juga dengan firman-Nya, supaya melalui firman engkau dan saya bertumbuh melayani Dia sepenuh hati. Ini implikasi yang pertama. Alkitab adalah harta paling berharga yang dititipkan Allah di dalam kehidupan gereja. Tetapi kalau ini adalah harta yang paling berharga, maka Alkitab harus diselidiki dan dipahami. Sekali lagi, harus diselidiki dan dipahami. Saya mau ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan yang saya eksposisikan bersama dengan jemaat di MRI Depok. 1 Petrus pasal 1, dan saudara akan melihat beberapa hal yang menarik di sana. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, Kristus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Saudara-saudara, ini iman yang sejati. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatanmu. Sekarang saudara perhatikan. Petrus bilang, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 10 perlu digarisbawahi. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil ini kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ada dua kelompok yang disebutkan di sini. Pertama adalah nabi-nabi yang memberitakan atau menuliskan Injil keselamatan. Dalam ayat yang ke-10, keselamatan itu diselidiki oleh nabi-nabi itu. Mereka yang bernubuat, mereka yang menuliskan kitab suci perjanjian lama, namun mereka harus menyelidikinya. Kemudian ayat yang ke-12 bagian akhir, Injil itu adalah Injil yang juga ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, yang mau digambarkan oleh Petrus adalah ini. Alkitab yang saudara dan saya miliki, perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Bukan hanya berharga, dia adalah sebuah misteri yang sangat dalam. Dia adalah sebuah misteri yang sangat ajaib. Saking dalam dan saking ajaibnya, para nabi yang menuliskan kitab perjanjian lama, setelah mereka menulis dan memberitakannya, mereka tetap harus menyelidikinya. Artinya mereka tidak tuntas memahami seluruh perjanjian lama. Malaikat yang tiap hari berhadapan dengan Allah muka dengan muka sekalipun, mereka begitu tertarik terhadap isi kitab suci yang begitu indah, yang begitu menarik itu, sehingga meskipun mereka lihat Allah muka dengan muka, mereka senantiasa melihat ke bumi, melihat kepada firman yang tertulis bagi engkau dan saya, untuk menyelidiki bagaimana itu tergenapi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ini adalah afeksi suci dari makhluk-makhluk suci Allah. Malaikat-malaikat yang suci yang melayani Allah di sorga, nabi-nabi yang dikuduskan dan disucikan oleh Allah yang menuliskan kitab suci, punya afeksi yang sama, yaitu menyelidiki kitab suci. Dan oleh karena itu, maka engkau dan saya sebagai umat Allah yang telah diselamatkan dan dikuduskan oleh Allah, seharusnya punya afeksi yang sama, punya kerinduan yang sama, punya harapan yang sama dengan makhluk-makhluk yang telah disucikan oleh Allah ini, yaitu menyelidiki kitab suci. Mengapa? Karena Allah ingin engkau dan saya menyelidiki dan kemudian mengerti kitab suci. Yang mengisolasi engkau dan saya, yang membuat engkau dan saya gagal menjadi orang-orang merdeka, atau paling tidak yang membuat engkau dan saya gagal menghidupi hidup yang merdeka yang disediakan Allah bagi orang-orang yang telah diselamatkan, adalah engkau dan saya mungkin mau beriman tetapi tidak membangun iman di atas pengertian yang benar.
Selidikilah kitab suci. Oleh karena itu 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 berkata, sebab itu siapkan akal budimu. Saya mau menutup bagian yang pertama. Apa yang membuat mereka gagal untuk dibebaskan dari isolasi? Apa yang membuat mereka gagal untuk melepaskan diri dari lembah bayang-bayang maut? Tidak bisa melihat secercah titik terang di tengah-tengah bayang-bayang maut. Pertama, mereka tidak percaya. Mereka goncang iman, mereka ragu-ragu karena mereka tidak percaya kepada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu saudara bilang, kalau tidak percaya lalu bagaimana? Saudara dan saya dituntut untuk mengerti. Kenapa? Karena ketidakmengertian pun adalah ancaman bagi saudara dan saya. Sekarang mari kita lihat bagaimana Yesus datang dan Yesus memimpin mereka keluar dari isolasi. Keluar dari isolasi. Yesus memimpin mereka. Yesus mengeluarkan mereka dari isolasi. Poin yang pertama, kalau saudara dan saya memperhatikan, maka saudara dan saya mendapati dengan jelas, dari tadi saya menjelaskan cukup panjang, sehingga saya nggak akan menjelaskan ulang poin yang ini. Pertama, Yesus memimpin mereka keluar dari isolasi dengan memberikan pengertian terhadap kebenaran firman Allah. Kebenaran itu membebaskan engkau. Jika kebenaran itu hadir, dia memberi pembebasan. Maka saudara dan saya, kalau mau keluar dari isolasi, supaya kita tidak dibelenggu oleh pergumulan, supaya saudara dan saya tidak terkurung di dalam lembah bayang-bayang maut, saudara dan saya merasakan kehadiran Tuhan, engkau dan saya harus bergumul dengan firman Allah dan mengerti firman Allah. Saudara, kalau saudara mau pasti Allah hadir di dalam lembah bayang-bayang maut, cuma ada satu cara, firman Allah. Saya suka pakai contoh ini. Jika ada satu jemaat datang ke gereja berbicara dengan saya, lalu istrinya ingin tahu, sekali lagi istrinya di rumah ingin tahu apakah dia ada di gereja atau tidak, ingin memastikan dia ada di gereja. Waktu istrinya telepon saya lalu tanya, Tama, apakah suami saya ada di situ? Kalau saya menjawab ini, oh ini sepatunya ada di sini, atau jam tangannya ada di sini. Saudara, kehadiran sepatu atau kehadiran jam tangan tidak dapat memastikan bahwa, sekali lagi, tidak dapat memastikan bahwa suaminya ada bersama-sama dengan saya. Mungkin saja tadinya suaminya ada di sini, di gereja ini, lalu kemudian dia ketinggalan jam tangan atau sepatunya. Itu bisa saja. Maka kehadiran daripada berkat-berkat Tuhan, kehadiran daripada berbagai hal yang saudara dan saya inginkan, itu tidak dapat memastikan bahwa Allah hadir bagi kita. Ada orang bilang kalau Allah hadir kita kaya. Saudara lihat Firaun kaya. Saudara bisa lihat banyak orang yang melawan Allah itu kaya. Bahkan sampai penulis perjanjian lama itu berkata orang fasik gemuk. Dia mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka tanda-tanda sedemikian tidak dapat memastikan bahwa Allah hadir. Sama seperti ibu itu. Dia tidak akan mendapatkan kepastian hanya dengan saya berkata bahwa jam tangannya ada di sini, jam tangan suaminya ada di sini, atau saya berkata sepatu suaminya ada di sini. Tapi kalau saya memberi jawaban ini, sekarang Bapak sedang berbicara dengan saya, maka sang istri yang ada di telepon sana akan bisa yakin bahwa suaminya ada di gereja. Dia yakin bahwa suaminya ada di gereja oleh karena suaminya sementara bercakap-cakap dengan saya. Saya juga bisa memastikan kepada dia bahwa suaminya ada di dalam gereja oleh karena saya sementara berkomunikasi dengan dia. Bagaimana saudara bisa memastikan bahwa Allah hadir di dalam lembah bayang-bayang maut? Tempat di mana saudara dan saya sulit sekali untuk melihat dan merasakan kehadiran Allah. Kadang-kadang kita bilang ini kering secara spiritual. Saya mau tanya, bagaimana engkau bisa merasakan dan memastikan Allah hadir dalam situasi seperti itu? Cuman satu yang bisa memastikan bahwa Allah hadir di sana, yaitu firman Allah. Di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah pergumulan ini, kalau engkau dan saya sementara bergumul dan sulit merasakan kehadiran Tuhan, sulit memastikan kehadiran Tuhan, perhatikan baik-baik. Jika Tuhan hadir di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut, dia berfirman kepada Anda. Itu berarti kalau dia masih berfirman kepada Anda di tengah-tengah pergumulan, paling tidak melalui apa yang kita renungkan hari ini, Anda bisa memastikan bahwa di sekarang dia hadir dalam hidup Anda.
Maka pengertian dan pergumulan dengan firman adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana Allah memastikan dia hadir di tengah-tengah lembah kekelaman dan memimpin umatnya keluar dari lembah kekelaman. Dia pertama-tama bukan bikin mujizat, tetapi dia memberi firman kepada mereka. Hal yang kedua, dia memberikan kepada mereka, menegaskan kepada mereka mengenai dua hal. Pertama, kuasa kebangkitan, dan yang kedua, dia menjamin apa yang disebut sebagai sukacita kekal. Yesus mengatasi keraguan murid-murid, lalu kemudian mengutus mereka untuk keluar dan kemudian mereka melayani. Bagaimana caranya dia membawa mereka keluar dari isolasi? Bagaimana dia menuntun mereka untuk keluar dari situasi yang mereka tidak bisa keluar dari dengan kekuatan mereka sendiri? Pertama, dia membuktikan dan menunjukkan kuasa kebangkitannya. Sekali lagi, dia membuktikan, menunjukkan kuasa kebangkitan yang pernah dia klaim, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia buktikan ini dulu. Baru yang kedua, dia jadikan bukti ini sebagai dasar sukacita sejati. Maka kita perlu lihat dua hal. Yang pertama, kuasa kebangkitan. Saya tidak akan baca ulang, tetapi saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 40 sampai 42. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 40 sampai 42 dan Yohanes 20 ayat 20 itu sama. Yesus datang, lalu Yesus bilang kepada murid-murid, damai sejahtera bagimu. Waktu mereka takut, mereka pikir dia hantu. Dia bilang, taruh tanganmu di sini. Dia bilang, taruh tanganmu di lubang yang ada di tanganku, taruh tanganmu di lubang yang ada di kakiku, dan taruh tanganmu di lubang yang ada di lambungku. Saudara, semua orang yang tersalib pada masa itu pasti punya lubang di tangan dan kaki. Tetapi tidak semua orang yang tersalib punya lubang di lambung. Maka lubang yang ada di lambung adalah ciri khas daripada Yesus Kristus yang tersalib. Untuk meyakinkan mereka bahwa dia adalah Yesus yang tersalib namun sekarang bangkit, maka dia bilang, taruh tanganmu di lubang yang ada di tangan, lubang yang ada di kaki, tetapi juga lubang yang ada di lambungku. Untuk apa? Untuk membuktikan, pertama, dia bukan hantu. Mereka pikir dia hantu, tapi dia bilang tidak, saya bukan hantu. Yang kedua, dia mau membuktikan bahwa dia bukan yang lain kecuali Yesus Kristus yang mati tersalib dan sekarang bangkit. Dia bisa tembus ruangan itu karena dia sekarang punya tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang berbeda kualitas sehingga dia bisa menembus batasan-batasan di dalam ruang-ruang manusia. Sehingga Yesus masih menunjukkan identitas yang sama untuk menunjukkan kepada mereka, membuktikan kepada mereka, Yesus yang mati sekarang adalah Yesus yang bangkit. Saudara, apa yang mau Yesus katakan kepada mereka? Aku yang mati, yang kamu tidak harapkan kebangkitannya, dan kamu sulit untuk percaya kebangkitannya, sekarang aku sudah bangkit. Tetapi kalau dia bangkit, itu berarti dia menang. Itu berarti dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan kuasa kubur sehingga kubur tidak dapat menahan dia. Terus ada di dalam kematian secara lahiriah. Tetapi dia juga menang atas kuasa maut. Saudara-saudara, hasilnya itu kemudian jelas. Sekali lagi, hasilnya itu kemudian menjelas. Yaitu dia memberikan kepada mereka sekarang sukacita dalam situasi sulit. Mereka masih terancam secara fisik oleh orang-orang Yahudi. Tapi Alkitab bilang, masih di dalam situasi yang gelap, situasi yang sulit. Mereka sekarang bersukacita. Saudara-saudara, ada keberanian untuk keluar. Kenapa? Karena mereka sekarang telah yakin bahwa Yesus mereka sudah bangkit. Ada sukacita karena Tuhan yang mereka cintai dan mereka layani ini sudah bangkit. Saudara-saudara, untuk terus bertahan di dalam lembah bayang-bayang maut, saudara dan saya harus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Itu kenapa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, waktu bicara mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita, 1 Korintus pasal 15, Paulus berbicara mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Lalu ayat yang ke-30 sampai 32, Paulus menyatakan sesuatu yang menarik di situ. Jadi konteksnya adalah tadi saya bilang murid-murid begitu takut kehilangan segala sesuatu, termasuk kehilangan nyawa. Sekarang saudara lihat bagaimana kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi Paulus dan memberanikan dia untuk melayani meskipun harus berhadapan dengan kematian. Di dalam ayat yang ke-30 sampai 32.
Dan kami juga, mengapakah setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Murid-murid takut terhadap bahaya. Paulus keluar dan menghadapi bahaya itu. Saudara-saudara, setiap hari aku berhadapan dengan maut, bayang-bayang maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Dia berhadapan dengan maut. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Apa gunanya berhadapan dengan maut, berhadapan dengan binatang buas? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Saudara mesti lihat dulu konteksnya. Ayat yang ke 1-12 bicara kebangkitan Kristus. Yesus bangkit. Lalu kemudian Paulus bicara ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-34 berbicara mengenai kebangkitan kita. Karena Kristus bangkit dari antara orang mati, dia pasti akan membangkitkan kita. Dan justru karena dia membangkitkan kita dan dia menjamin itu melalui kebangkitannya, maka saya tidak takut berhadapan dengan maut. Saya tidak lagi takut berhadapan dengan apa yang disebut sebagai binatang buas. Saya tidak takut berhadapan dengan apa yang disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Lalu kemudian dia nasihati jemaat berdasarkan ajaran mengenai Yesus yang bangkit. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Murid-murid goncang iman. Mereka tidak bisa berdiri teguh. Paulus bilang berdirilah teguh. Jangan goyah. Mereka mengurung diri dan tidak bisa keluar melayani Tuhan. Paulus bilang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Perintah untuk tidak goncang. Perintah untuk beriman. Perintah untuk kemudian melayani Tuhan dengan setia keluar dari isolasi ini. Harus saudara pahami di dalam ayat 54. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Apa yang mengubah duka cita menjadi sukacita? Apa yang membuat orang-orang yang mengunci pintu itu satu saat kemudian keluar dari pintu itu dan kemudian melayani pemberitaan Injil? Kuasa kebangkitan Kristus. Yesus datang dan Yesus membuktikan kepada mereka bahwa Yesus yang tersalib adalah Yesus yang bangkit. Kalau dia bangkit, maka dia adalah Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan. Sejak hari itu murid-murid punya satu konsep. Kalau kami berhadapan dengan lembah bayang-bayang maut, aniaya sampai mati, satu saat dia akan membangkitkan kami. Pengharapan yang sama adalah pengharapan Rasul Paulus. Pengharapan yang sama harusnya menjadi pengharapan dari engkau dan saya sebagai umat Allah. Keluar dari isolasi, keluar dari ketakutan, keluar dari lembah-lembah bayang maut. Oleh karena melihat titik terang melalui firman Allah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya mengalami kuasa kebangkitan. Murid-murid keluar dari isolasi karena mereka menikmati sukacita kekal. Dan saya sebut ini sebagai sukacita kebangkitan. Saudara, di dalam Lukas cuma dicatat satu kali, damai sejahtera bagimu. Tetapi di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 itu dicatat 2 kali Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Setelah dia bilang kepada mereka mengenai lubang yang ada di tangan, kaki, dan lambung. Lalu kemudian sekali lagi setelah dia menjelaskan firman, dia bilang damai sejahtera bagimu. Saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa masalah murid-murid sebenarnya masalah yang terbesar dengan murid-murid itu kemudian mulai selesai. Ketakutan mereka, keraguan mereka, duka cita mereka telah diubahkan. Diubahkan oleh apa? Diubahkan oleh fakta kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi kalau Yesus benar-benar bangkit, maka dia Allah. Kalau dia Allah, maka dia akan menghakimi. Ini menghasilkan masalah baru bagi murid-murid. Sekali lagi, ini adalah masalah baru bagi murid-murid. Dan ini adalah masalah yang terbesar. Inilah masalah yang sesungguhnya. Mengapa? Karena Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mereka tinggalkan. Mereka gagal untuk percaya kepada firman-Nya. Saya yakin waktu mereka lihat dia adalah Kristus yang bangkit. Satu sisi sukacita, namun sekarang mereka mulai menyesali kegagalan mereka untuk percaya kepada setiap kata-katanya. Mereka akan mulai menyesali mengapa mereka lari meninggalkan dia di Taman Getsemani.
Petrus akan menyesali mengapa dia mengkhianati Yesus Kristus dan menyangkalinya 3 kali. Saudara, bahaya yang terbesar bukan ancaman dari orang Yahudi. Bahaya yang terbesar adalah penghakiman dan penghukuman dari Kristus yang bangkit ini. Jika Yesus Tuhan, dia akan menghakimi dosa. Dan ini adalah bayang-bayang maut yang sesungguhnya. Mereka bisa lolos dari kematian fisik, tetapi kalau Yesus menghakimi mereka hari itu, mereka akan mengalami bayang-bayang maut yang sesungguhnya, neraka yang kekal. Ini adalah fakta yang paling menakutkan bagi orang Yahudi. Tetapi Yesus yang bangkit tidak kemudian bilang kepada Petrus, Petrus, mengapa kamu tidak percaya? Memalukan. Tidak, Yesus tidak bilang begitu. Yesus bilang kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Itu berarti dia meloloskan mereka dari masalah-masalah yang tadi membuat mereka masuk dalam isolasi. Tetapi kata damai sejahtera bagimu itu bukan hanya sekedar salam. Dia ulangi 2 kali, itu bukan hanya sekedar salam. Ini adalah tindakan Yesus Kristus untuk menyatakan kepada mereka bahwa melalui kebangkitannya, dia telah melepaskan mereka dari lembah bayang-bayang maut yang sesungguhnya, yaitu penghakiman yang mengerikan oleh karena dosa. Ini adalah sukacita kekal oleh karena keselamatan. Saya mau ajak saudara lihat sebentar di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 bagian, karena dialah, karena Kristus, damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Memang ini berbicara mengenai kematian Kristus yang kemudian menebus dan mempersatukan umat Allah. Tetapi ini juga bicara mengenai sebuah sukacita yang didapatkan oleh umat Allah melalui pendamaian Kristus. Didamaikan dengan Allah, baru saudara dan saya bisa mengalami pendamaian dengan sesama. Waktu dia bilang damai sejahtera bagimu, ini bukan hanya sekedar salam bagi orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang dia mau mengatakan bahwa yang aku bawa kepada kamu pada malam hari ini bukan penghakiman. Namun melalui kebangkitan ini aku membawa kepadamu damai sejahtera, sukacita yang kekal. Saudara, ini adalah penggenapan, sekali lagi, ini adalah penggenapan dari janji Yesus Kristus. Bahwa nanti dia akan memberikan kepada mereka, sekali lagi, dia akan memberikan kepada mereka sukacita. Sukacita yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Mari saya ajak kita lihat Yohanes pasal yang ke-16. Ada janji di sana. Injil Yohanes pasal yang ke-16, sukacita dan damai yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 sampai 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ini karena berbicara mengenai Yesus yang akan pergi. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Yesus memberikan sukacita kemenangan, dan sukacita kemenangan ini adalah sukacita kekal. Saya pakai istilah kekal karena Yesus bilang tidak ada yang bisa merebut itu dari kamu. Saudara-saudara, istilah kekal berarti tidak bisa tidak ada, tidak mungkin tidak ada. Ini berarti sukacita yang selalu ada. Orang bisa merampas nyawa kita, orang bisa merampas harta kekayaan kita, namun mereka tidak bisa merampas sukacita Kristen yang telah didapatkan oleh karena Kristus menghadirkannya melalui karya pendamaian dengan Allah. Saudara, ini sebuah penghiburan yang luar biasa yang diberikan
oleh Kristus bagi murid-muridnya. Mereka ada di dalam lembah bayang-bayang maut, tapi dia mau bilang, karya kebangkitan ini telah membawa engkau keluar dari bayang-bayang maut yang sesungguhnya. Ini adalah penghuburan yang sebenarnya. Ini adalah damai yang sebenarnya. Ini adalah damai kekal, damai yang tidak mungkin tidak ada, damai yang tidak dipengaruhi oleh kondisi. Dalam kondisi baik engkau akan bersukacita dan menikmati damai. Dalam situasi tidak baik, di dalam lembah bayang-bayang maut, engkau akan menikmati damai dan sukacita itu. Sukacita kekal, bukan sukacita yang ada di dalam sorga sana saja, tetapi sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi. Di dalam padang rumput yang hijau, engkau dan saya menikmati sukacita. Di padang gurun, di dalam lembah kekelaman, sukacita ini tidak hilang. Pendeta Stephen Tong satu kali dia bilang, supaya saudara dan saya bertahan di dalam pelayanan yang sulit, ada satu kuncinya, yaitu sukacita. Sukacita ini bukan sukacita yang dibuat-buat, tetapi sukacita yang diciptakan Kristus di dalam hati umat pilihannya. Setelah engkau dan saya mengenal Kristus yang benar, membangun pengharapan di atas firman Allah, itu pengharapan di atas dasar yang paling kokoh. Dan engkau dan saya menikmati sukacita kekal di dalam hati kita. Bagaimana Yesus memimpin mereka keluar dari isolasi, memberi pengertian terhadap firman supaya mereka punya fondasi yang kekal, menegaskan kuasa kebangkitan supaya mereka yakin bahwa kalaupun berhadapan dengan kematian, mereka punya hidup dijamin oleh Allah. Kemudian diberikan sukacita sehingga di dalam penderitaan mereka bisa bertahan. Tapi yang terakhir, di situ dikatakan, dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengutus mereka untuk menjadi saksinya. Dua ayat ini mencatat bahwa mereka diutus dan Yesus menjanjikan Roh Kudus dalam pengutusan itu. Maka orang hanya bisa keluar dari isolasi jika Allah memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita, membuka pikiran supaya mengerti firman dan menuntun kita di jalan yang benar untuk melayani Tuhan. Saya mau ajak kita untuk melihat sebentar mengenai perkara mengembusi mereka. Karena Yesus mengembusi mereka, lalu Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Hari ini banyak hamba Tuhan mengembusi jemaatnya, lalu bilang, terimalah Roh Kudus. Ini penipu. Saudara, ada hal-hal yang saudara bisa tiru dari Yesus Kristus. Usir setan, saudara bisa usir setan di dalam nama Yesus. Ini serupa dengan Yesus. Tetapi ada hal-hal yang saudara tidak mungkin bisa tiru, dan salah satunya adalah ini. Kenapa? Karena Roh Kudus turun, karena diutus oleh Bapa. Yesus bilang, aku dan Bapa mengutus Roh Kudus. Artinya oknum ketiga Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, bekerja karena diutus oleh Bapa dan Anak. Keluar dari Bapa dan Anak, diembusi oleh Bapa dan Anak. Tetapi Roh Kudus tidak keluar karena dihembuskan oleh seorang hamba Tuhan. Sekali lagi, saudara tidak mendapatkan catatan di dalam Alkitab yang mengatakan seseorang mentransfer Roh Kudus kepada orang lain dengan cara mengembusi mereka. Roh Kudus diutus oleh Yesus dan Bapa. Orang Kristen menerima Roh Kudus lalu melayani Allah di bawah tuntunan Roh Kudus, tetapi orang Kristen tidak mengutus Roh Kudus kepada siapapun. Di titik ini, engkau dan saya tidak bisa meniru Yesus Kristus. Maka banyak pendeta telah menipu umatnya, telah menipu domba-domba Allah dengan menghembusi mereka. Apa yang engkau hembusi? Di titik ini, engkau bukan pengutus bagi Roh Kudus. Roh Kudus adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk mengutus engkau dan saya. Maka jangan dibalik. Lalu apa maksudnya menghembusi mereka? Ini adalah bayang-bayang Pentakosta. Sekali lagi, ini adalah bayang-bayang Pentakosta. Ini adalah sebuah tindakan untuk mengingatkan mereka kepada janji sebelumnya bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus dan meneguhkan hati mereka bahwa Roh Kudus itu pasti akan datang kepada mereka. Maka ini adalah bayang-bayang Pentakosta. Janji yang akan digenapi di dalam Pentakosta. Itu berarti ini belum terjadi. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka, oleh yang percaya kepadanya. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Selama Yesus belum dimuliakan, roh itu tidak akan datang. Saudara, memang di dalam beberapa pasal saudara akan menemukan
Yang dimaksud dengan dimuliakan keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Dimuliakan berarti disalib. Ketika disalib, Yesus bilang itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau saudara dan saya juga melihat secara umum, bangkit dari antara orang mati, itu adalah kemuliaan. Namun pemuliaan juga nampak melalui Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan itu adalah kemuliaan. Maka kemuliaan nampak melalui 3 hal ini: salib, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga. Maka ada orang yang bilang, nah, kalau kemuliaan itu, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39 bilang, kalau Yesus belum dimuliakan, Roh Kudus tidak turun. Bisa saja murid-murid ini sudah mengalami kenyataan menerima Roh Kudus ketika Yesus menghembusi mereka. Tetapi saudara, ada ayat lain yang mungkin akan menolong kita untuk memahami bahwa ini belum terjadi. Ini adalah janji yang akan digenapi pada hari Pentakosta. Justru dalam teks yang saudara dan saya baca, cerita mengenai peristiwa yang sama, saudara bisa lihat di dalam pasal yang ke-24. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tetapi kemudian ayat 49, dan aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Nanti ini kemudian dijanjikan sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi meskipun kebangkitan adalah kemuliaan, tetapi rupanya yang dimaksud dengan Roh Kudus baru datang setelah Yesus dimuliakan adalah setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, baru kemudian Roh Kudus akan diutus. Oleh sebab itu, maka Lukas yang menceritakan peristiwa yang sama, dia bilang ini masih berupa janji. Kisah Para Rasul pasal 1, Yesus sendiri masih menjanjikan lagi. Maka sekali lagi, pada saat menghembusi mereka, ini belum terjadi, tapi ini adalah bayang-bayang yang akan digenapi di dalam hari raya Pentakosta. Yesus kemudian kaitkan Roh Kudus yang dihembusi itu dengan pengutusan. Kamu jadi saksiku, kamu akan memberitakan Injil, dan seterusnya. Maka Roh Kudus waktu dicurahkan itu adalah waktu untuk menjalankan misi itu. Tetapi ini masih berupa janji. Lagi pula saudara masih bisa lihat bahwa setelah teks yang saudara dan saya baca setelah dihembusi, mereka juga masih tetap ada di dalam satu modus yang sama. Mereka belum keluar dari sana. Mereka tetap masih ada di dalam ketakutan. Artinya mereka sudah sukacita, mereka sudah menang, tetapi secara fisik memang real mereka masih ada dalam pergumulan itu, dan mereka masih belum keluar sebagaimana diutus oleh Yesus Kristus. Tindakan belum keluar dan mengerjakan misi ini berarti mereka masih memahami tindakan Yesus menghembusi mereka sebagai sebuah janji yang akan digenapi. Setelah janji ini digenapi, baru mereka akan keluar. Tetapi apapun itu, saudara, Yesus membawa mereka keluar dari isolasi dengan satu cara, mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Saudara, mereka keluar, mereka harus bersaksi tentang Kristus. Kalau mereka keluar dan mereka harus bersaksi tentang Kristus, mereka harus ditolong oleh Roh Kudus. Maka Yesus bilang, jika Roh Kudus datang, dia akan bersaksi tentang aku. Saudara dan saya tidak boleh menyaksikan tentang Kristus yang berbeda dari kesaksian Roh Kudus kepada saudara dan saya. Maka banyak orang akan bilang, nah kan, makanya saya bilang Roh Kudus berbicara kepada saya. Omong kosong, karena Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya melalui Alkitab. Saudara boleh tidak senang dengan kalimat ini. Ada beberapa yang WA oleh karena tidak senang dengan kalimat ini. Maka saya ulangi sekali lagi supaya Anda dengar baik-baik. Omong kosong. Jika Allah masih berbicara secara langsung kepada pendeta-pendeta hari ini, oleh karena Allah telah berbicara melalui Roh Kudus di dalam Alkitab yang saudara dan saya punya. Yudas ayat yang ketiga mendeskripsikan itu. Tetapi kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, saudara selidiki Alkitab dengan teliti, Alkitab bersaksi kepada engkau dan saya mengenai Kristus. Mengapa? Karena setiap kata di dalam kitab suci ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang jika dia datang, dia akan bersaksi tentang aku, kata Kristus. Maka Roh Kudus harus hadir untuk menolong saudara dan saya di dalam kesaksian. Roh Kudus harus hadir untuk memperlengkapi saudara dan saya dengan segala karunia yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Roh Kudus yang membuat pelayanan-pelayanan saudara dan saya berhasil. Setelah dia melakukan semua ini, memberi pengertian firman,
menegaskan kuasa kebangkitan, memberi sukacita kekal, mengaruniakan Roh Kudus untuk memberi pengertian lebih dalam mengenai firman, memampukan di dalam bersaksi, melengkapi dengan karunia. Baru dia bilang kamu akan pergi. Artinya dia mengutus. Sekarang dia akan membawa mereka keluar dari isolasi. Saudara lihat. Sekarang saya mau jawab secara singkat pertanyaan yang kita ajukan di awal. Mengapa persekutuan kontemplasi, menarik diri dari keramaian dan kemudian berefleksi sendirian, tidak membawa murid-murid keluar dari isolasi, tidak mengalahkan bayang-bayang maut? Mengapa waktu mereka bersekutu satu sama lain, memberi nasihat dan memberi kekuatan satu sama lain, mereka tetap tidak bisa keluar dari persoalan ini? Mereka tetap ada di dalam ketakutan dan ada di dalam bayang-bayang maut. Jawabannya Alkitab sudah bilang, karena mereka meskipun ada di dalam ketersendirian mereka, mereka berpikir, tapi mereka berpikir tanpa iman yang benar. Mereka berpikir di dalam keraguan, di dalam goncangan yang amat besar. Mereka berpikir di dalam ketiadaan pemahaman yang benar kepada kebenaran firman Allah. Itu berarti kalau saudara dan saya berhadapan dengan orang yang bergumul lalu mau memberi nasihat kepada dia, saudara harus mulai dengan memahami firman Allah dengan benar dan kemudian mengajarkan firman Allah yang benar supaya dia berdiri di atas kebenaran firman Allah yang benar. Kalau saudara bilang menghadapi COVID-19 dengan berbahasa roh, itu tidak jelas di dalam Alkitab. Tetapi menghadapi COVID-19 berdasarkan kebenaran firman Allah seperti yang ditegaskan oleh Paulus. Kita menghadapi COVID-19 dengan pengharapan Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, sanggup untuk melepaskan kita dari maut. Oleh karena COVID-19 ini, maka saudara memberi penghiburan yang sejati. Ketika orang yang sudah kena COVID dan berhadapan dengan maut, kemudian engkau datang dan berkata, karena Kristus bangkit dari antara orang mati, maka kalaupun engkau mati oleh karena COVID-19 tidak pernah bisa menahan Kristus ketika dia datang dan memberikan kepadamu tubuh kebangkitan yang baru, yang lepas dari segala penderitaan. Membangun pengharapan harus berdasarkan firman Allah yang sejati. Pemahaman yang benar atas firman Allah yang sejati. Maka cilaka hamba-hamba Tuhan yang tidak mau belajar firman Allah dengan ketat dan tidak mau mengajarkan firman Allah yang ketat. Cilaka jemaat jika engkau menghendaki hal-hal yang mudah, hal-hal yang terlalu gampang, tetapi engkau tidak mau belajar dengan baik, belajar dengan teliti untuk mengerti firman Allah. Iman Kristen adalah iman yang suprarasional, yang melampaui akal, tetapi tidak berarti ini adalah iman irasional. Ini juga bukan iman yang tidak dapat dipahami dengan akal. Maka sekali lagi, Alkitab minta kita mencari pengertian terhadap kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami melalui firman. Kami bersyukur karena Engkau yang mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman. Dan firman yang kami mengerti adalah kebenaran yang Tuhan pakai untuk membebaskan. Bersyukur karena Kristus adalah firman yang hidup yang membebaskan kami. Namun firman yang keluar dari mulutnya, yang disuarakan oleh nabi dan rasul, adalah kebenaran yang dipakai juga untuk kami. Supaya kami boleh menikmati kebebasan yang sejati, sukacita yang sejati. Biarlah kami mengalami semua pengalaman ini. Mengerti firman dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Mengalami kuasa kebangkitan dan keselamatan. Menikmati sukacita sorgawi. Dan dipenuhi oleh Allah Roh Kudus yang memimpin berdasarkan firman untuk boleh mempermuliakan Allah di dalam segala dimensi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.